Kembali lagi sobat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bahas khususnya Suzuki 125 yang RR atau panggilannya Shogun Robot, dan ini yang enggak kopling ya. Dan posisi udah diacak karena udah saya bongkar. Sebelumnya motor ini emang pernah penanganan sama saya dan udah lama ya, dan ini baru kita cek lagi karena ini motor jarak tempuh jauh terus, dan ini pernah masuk bengkel lain ya, tapi nanti kita bahas dan permasalahannya apa. Dan ini motor pokoknya nggak enak bagian kopling atau bagian ganda kopling, dan nanti kita juga mau ngasih tahu betapa ribetnya buat komponen cara kerja gigi motor ini. Kita harus, atau saya ini kalau mau ngerakit jenis ini harus benar-benar ngasah otak, atau kita harus lebih teliti lah karena komponennya sangat rumit di kelasnya. Jadi di kelas motor 125 ini yang sangat beda ya. Jadi mungkin kita nanti kita kasih tahu dan cara pemasangannya buat kalian yang lupa atau ingin belajar, dan yang kalau udah bisa nggak usah, karena nih buat yang mau ingin ngasah bagian kopling, khususnya cara kerja kopling. Oke, kita langsung kasih tahu dari awal nih motor dulu. Motor ini pernah pegangan saya ya, dan ini udah ada pakunya. Ini udah pernah saya keling, dan udah 2 tahun yang lalu, bahkan 3 tahunan, saya lupa, udah lama. Dan ini pernah masuk bengkel. Kenapa? Karena ini ada ring di sini nih, ada yang salah ini ring longgar ya. Kalau di sini longgar, otomatis di sini pasti masuk ya. Berarti ini ring bagian sini, tapi ini udah ada ya. Nah, berarti ini bukan bagian sini. Dan kalau biasanya kalau udah bagian sini masuk, bos ini pasti nggak masuk ya guys. Masuknya pas di gigi ini aja, ketika di sini nggak masuk. Berarti ini jatahnya buat di sini ya. Jadi ini buat pembelajaran buat masang bagian kopling, khususnya Shogun SP RR atau yang nggak kopling, yang dipanggilnya mungkin Shogun Robot. Oke, itu satu kesalahan ring. Yang kedua, kita bahas kampas ganda. Ini kampas ganda kalau dilihat sekilas nggak ada yang salah ya. Kalau lihat di sekilas nggak ada yang salah dan masih normal. Tapi kenapa saya kasih tahu, karena ini ada yang masalah. Kalau kita teliti, kita cermatin, ternyata ada las-lasan ya. Tuh guys, ini ada las-lasan, dan ini juga ada las-lasan. Semuanya ada 3 ya las-lasan. Berarti ini pernah masuk bengkel, dan maksudnya dilas mungkin buat biar kampas ini tinggi ya, tinggi, dan ketika digas langsung dapat sama mangkok loncengnya ya.
Dan ini motor otomatis ngaco ya, karena kalau dilihat tadi yang ring ini motor dari tugas ring ini adanya di dalam sini ya, di dalam otomatis ini, ringnya di dalam otomatis ini, baru ada ini. Nah kelihatan kan nggak ada ringnya, jadi ini tugas ring di dalam mangkok. Itu dua contohnya. Dan yang ketiga ini salahnya di las. Kalau biasanya kalau Oto Bejo kalau mau ngelas bagian sini nggak pernah ya, mending ini ganti karet kampas ganda aja yang 3, karena otomatis kalau udah dilas tarikannya pernya udah ngaco ya, dan tinggi kampasnya buat gigitnya udah nggak sesuai, dan otomatis makannya jadi nggak balance atau nggak rata lah. Jadi motor nih kelemahannya ketika jalan di saat panas motor dembetan seperti rantai kendor, atau naik turun gitu, det kayak berebet gitu. Tapi yang pasti ini bagian kopling permasalahannya. Dan saya mau kasih tip, kalau mamanya mau ngelas bagian sini mending gak usah ya, itu menurut saya ya. Kalau pas ada yang ngelas mungkin bisa, atau lebih teliti mungkin ya lumayan, tapi mendingan menurut saya nggak usah. Atau kalau menurut saya mending bagian sini yang dielas ya, ditambahin daging. Dan ini pasti kalau ditambahin daging bahannya udah, kalau dilas itu udah hardennya udah kurang kuat ya, pasti kurang awet. Tapi kalau buat lari ya pasti kurang enak juga. Jadi mending kalau ini mending ganti, tapi emang lumayan mahal ya. Kalau Suzuki sama kampas ganda dia modelnya seset, jadi nggak bisa ngeteng pada jenis motor lain. Mungkin kalau imitasi mungkin ada, tapi kalau asli setahu saya itu udah seset ya modelnya. Jadi itu kesalahannya di situ. Dan kita langsung ngasih tip atau mau ngasih tutorial cara masang buat komponen gigi. Jadi kita nih mau kasih tahu caranya nih, jangan asal masang atau takut lupa. Ini cara-caranya ya, kita cabut satu persatu. Dan buat kalian yang ingin belajar tolong disimak. Oke guys, kita cabut satu persatu. Itu kalau udah kecabut bagian giginya, operannya udah dilepas yang pasti ya. Oke, udah kecopot ya. Yang terutama kita harus pasang bagian ini dulu nih. Kalau udah kepasang semua, ini buat cara kerja buat oper gigi model transfernya banyak ya. Di kelas motornya ini paling harus mengasah otak lah. Jadi kalian harus masukkan ini, dan posisi per harus kepasang. Oke, per udah ada kepasang. Satu nih per pertama kita langsung pasang ke sini ya guys, pas lubang nih. Lalu kita masukkan pennya satu. Lalu kita masukkan ini, jangan kebalik ya. Ini yang posisi ada ininya apa, knocknya kita harus kelihatan ya guys.
masuknya harus posisi di dalam. Oke, sekali lagi di dalam. Airnya nggak ada ya guys. Oke, selanjutnya kita masukkan as operan gigi, posisi ada bos ini ya. Kita agak munduran dikit. Bos ini harus posisinya yang ring di belakang ya. Lalu kita masukkan, oh ya, per yang ini harus ada juga ya. Ini pernya ada dua, tadi satu dan ini yang kedua maksudnya. Lalu kita masukkan, ini per ini ketemunya ini ya di pompoli bagian kopling. Nah, kalau udah begini, lalu kita cari yang botol kecil ini, kita masukkan ke sini. Lalu kita cari per lagi dengan ini. Nah, ini per ini juga lagi ya, ini per yang ketiga. Jadi 1, 2, 3, lalu masukkan ya, kurang jelasnya. Lalu kita masukkan ini bos, jangan lupa bos yang kecil ini kalian harus masukkan, posisi ringnya ada di dalam ya. Lalu kita masukkan yang tadi nih per, kita ulang lagi sampai pas pada, nah kalau udah pas begini udah pasti pas ya. Pernya ada 3 tuh, tinggal selanjutnya ring pelornya. Ring pelor kalian harus posisi ada knock ini, kalau bisa harus di luar ya, atau jangan di bagian dalam. Nanti kalau di bagian dalam jangkauannya mentok di sini ya, makin jauh pelornya. Jadi kalau bisa nih di luar kita masukkan. Oke, lalu lawannya kita pasang juga dan posisinya tetap ngikutin lubang ya. Nah, kalau udah begini baru kita masukkan per lagi. Ini per yang keempat ya. Lalu kita masukkan ring yang bagian ini, dan satu lagi kita cari ring bagian yang sini harus ada. Nah, ini udah ya. Jadi itu buat komponen cara giginya sistem di kelas yang 125 yang paling menurut saya harus benar-benar biasa. Takutnya suka lupa, jadi itu buat yang mau masang bagian kopling komponen tugas giginya. Oke, itu saja buat kalau bagian giginya. Dan kalau buat kopling itu ringnya nih, kita mau kasih tip juga ya cara masang koplingnya, langsung tolong disimak. Teman-teman jangan lupa subscribe saya teman-teman. Dadah. Kalau di Suzuki ini kalian harus pasang rumahnya terlebih dahulu, nggak harus bareng ya, jadi dia harus satu-satu masih bisa ya. Kita cari bosnya. Nah, bos ini posisi di sini ya. Kita lalu masukkan. Oke, kalau udah masuk, lalu kita masukkan bagian koplingnya.
Ini yang udah kelingan saya, yang udah lama. Kita masukkan. Ini motor soalnya masih, kalau buat trek atasnya masih ngisi ya, atau nggak selip, jadi masih layak. Nah, kalau udah masuk begini, lalu ringnya ya guys, ring yang gede dan yang kecil. Lalu kita bautin. Lalu pasang ini ya, sebelum pasang bos itu, lalu kita pasang ini. Nah, nanti langsung lanjut pasang ini. Kelipan ini kan adanya di sini ya. Nanti kelipannya kita pasang, dan ini udah rusak ya, karena noknya udah nggak ada ya. Kita juga udah beli, dan ini yang baru. Nah, ini ada noknya ya, kalian harus belikan kalau bomanya karetnya nggak ada. Oke, kita langsung pasang bagian sini, dan selanjutnya nanti tinggal nempel ya. Itu kalau beli ganda otomatis di dalam udah ada ringnya ya guys, udah ada komplit, udah ring-ringnya, dan tinggal masang. Dan ring yang tadi udah buat nggak usah dipasang. Itu saja, karena waktunya udah sholat johor, udah ojan, kita habisin, kita selesain dulu. Mungkin itu tip-tipnya ya buat yang kalian ingin masang bagian kopling. Itu saja ya, jadi bisa disimak dan bisa ditonton lagi. Oke, buat yang udah nonton, banyak-banyak terima kasih, terutama buat teman-temannya, yang terutama banget saudaranya. Biar berkah dan sukses selalu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oto Bejo 81.